Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan masih memelihara kita, memberikan kita kesehatan juga kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Untuk itu, mari saya mengajak kita sekalian, kita mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mazmur 138 ayat 2 yang menjadi nats pembimbing kita pada ibadah pagi ini. Kita naikkan satu pujian bahwa dunia ini milik Allah. Segenap alam akan naikkan pujian dan bintang pun ikut nyanyi. Kita naikkan pujian Ini Dunia Allah, PPR 335 bagian A. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Dan jujur kita mengaku di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, dengan penuh sesal dan malu kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kami. Melalui pikiran, perkataan, juga perbuatan kami yang jahat dan tidak memuliakan nama-Mu. Bapa, kami sungguh berdosa terhadap Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni segala kesalahan dan ketidaktaatan kami. Kami mohon Tuhan, sucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, yang telah tercurah di Kalvari bagi kami, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita yang telah mendapat pengampunan dosa, belas kasihan Tuhan, kita percaya akan janjinya, karena kasih setianya besar untuk kita. Kita naikkan pujian, ku percaya janjimu. Jemaat dipersilakan duduk. Bacakan berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan tulus mengaku dosa dan beroleh pengampunan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Roma 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Kita lanjutkan dengan pembacaan petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Mari kita baca bersama 2-3. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Inilah yang Tuhan inginkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita sambut petunjuk hidup baru kita. Kita naikkan pujian bagai Raja Wali. Mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Laus Novia. Kami persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami di sepanjang minggu ini. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi bangsa kami, untuk keamanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah situasi pandemi ini, dan mungkin juga ada sebagian dari anggota masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa ya Tuhan supaya kiranya Engkau boleh memberkati aparat keamanan yang ada agar boleh menjaga keamanan dan kenyamanan, ketertiban di negara ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Engkau pun kiranya boleh memberkati kesejahteraan masyarakat, di mana mungkin di tengah pandemi ini banyak perekonomian yang belum pulih, pekerjaan yang semakin sulit untuk didapatkan. Kiranya Tuhan Engkau menolong masyarakat Indonesia ini
dan juga terkhusus pemerintah di dalam menyediakan lapangan pekerjaan, di dalam mengatur perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun, supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik, dengan hikmat-Mu mereka boleh menjalankan pemerintahan mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati juga ya Tuhan untuk usaha pembuatan vaksin dan obat untuk COVID-19 ini yang terus dilakukan oleh para tenaga medis, kesehatan mereka yang saat ini bekerja di lembaga kesehatan maupun juga mereka yang saat ini sedang meneliti untuk vaksin dan juga untuk obat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Biarlah hikmat-Mu menyertai, Engkau juga melindungi mereka dari segala sakit penyakit, dan bahkan kami berdoa ya Tuhan supaya keberadaan virus COVID-19 ini boleh segera dilenyapkan ya Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati jikalau mungkin kami harus hidup dengan gaya hidup yang baru, semakin peka terhadap kesehatan, menjaga kesehatan tubuh kami dan juga lingkungan di sekitar kami. Biarlah masyarakat Indonesia khususnya boleh peka terhadap hal ini dan mengusahakan hidup dengan kebiasaan yang baru yang lebih sehat ini. Bahkan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di masa-masa persiapan akan memulai ibadah kembali, maupun juga ada ibadah-ibadah yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja dengan protokol yang baru. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin gereja, bahkan juga umat-Mu dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia ini ya Tuhan. Biarlah semakin tertib untuk menjalankan protokol kesehatan bahkan di tengah-tengah ibadah sekalipun Tuhan. Berkati persiapan gereja-gereja dan juga kami berdoa bagi GKT Ampenan di dalam persiapan untuk memulai ibadah dengan tatanan baru. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Laus Novia. Bersama kita akan mengenalkan persembahan pujian dari Kristin Huta Barat. Kami persilakan. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
Jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Kita sadar bahwa tidak semua yang kita miliki dalam hidup ini, tapi rancangan Tuhan, itulah yang terbaik. Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersama-sama di dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami juga boleh kembali menikmati hari Minggu, kami boleh beribadah walaupun masih bersama dengan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang menjadi teladan dan pedoman di dalam kehidupan kami ke depan. Berkatilah kami semua, biarkanlah kami boleh menjadi pendengar yang baik,
bahkan kami boleh terberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan di tengah segala keterbatasan memohon hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan seorang filsuf yang menggagas sebuah argumen kira-kira demikian. Di dunia ini tidak ada satupun yang permanen, semua dalam proses menjadi. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di dunia mengalami perubahan. Sehingga beliau memberikan sebuah kalimat kira-kira demikian. Hanya ada satu yang tidak pernah berubah, ialah perubahan itu sendiri. Beliau adalah bernama seorang Herakleitos. Jadi sesungguhnya di dunia ini kita tidak perlu kaget dengan perubahan-perubahan atau hal-hal yang baru yang pasti kita temukan. Anak-anak saja habis menonton kartun yang seperti yang bisa kita lihat ini, mereka pasti suka mengatakan berubah gitu ya. Nah, dalam perubahan ada hal yang baru kita temukan, namun hal yang baru sesungguhnya tidak dapat mengubah esensi atau kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan. Saat ini kita tidak asing dengan sebuah ucapan, yakni new normal di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Maka khotbah saat ini sesuai dengan tema yang disusun oleh Bapak Pendeta Suhartoyo sebagai gembala kita, mempercayakan saya dengan sebuah tema yang yaitu prepare ibadah new normal. Saya yakin aturan soal ibadah dan hidup new normal udah sering kita dengar, bahkan bisa-bisa kita bosan mendengarnya ya. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya mempersiapkan hati kita untuk kembali, dan apa menjadi motivasi kita ketika kita beribadah? Saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Esra pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Saya berharap jemaat sekalian memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Esra pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan itu di dalam rumah Allah. Kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali dan jumlahnya dibukukan. Pada waktu itu orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat-surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati di daerah sebelah sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, yang telah kita baca menolong kita untuk melihat setidaknya ada 2 karya Tuhan. Pertama, Allah mempersiapkan umatnya untuk beribadah kembali. Kitab Esra mengisahkan pulangnya umat Tuhan dari pembuangan, dan proses pulangnya ini mereka di dalam pimpinan Esra. Esra merupakan keturunan dari Harun. Dengan demikian ia berkedudukan sebagai imam Israel, imam atas Israel. Jadi tidak heran kalau dia dikenal sebagai ahli kitab atau ahli Taurat. Saat itu Esra dan umat Israel lain
berada di sebuah provinsi namanya Provinsi Babel, dan Babel ini sedang dalam kekuasaan Raja Artasasta negeri Persia. Dalam kisah ini kita bisa menyaksikan bahwa kali ini umat Tuhan pulang dengan gampangnya. Mereka bahkan mendapatkan dukungan dari raja. Tentunya ini adalah Tuhan yang membuat raja supaya mengizinkan bangsa Israel pulang. Bahkan raja sendiri mengatakan kepada bangsa Israel, kalian wajib beribadah kepada Tuhan. Tujuan mereka pulang adalah untuk beribadah. Dan hal ini adalah lumrah kita temukan saat bangsa Israel pulang dari tawanan atau pulang dari negeri orang lain, dan mereka balik ke Yerusalem dengan tujuan beribadah kepada Allah. Raja mendukung mereka dengan memberikan persembahan berupa perlengkapan rumah Allah dan juga emas dan perak. Walaupun bangsa ini dalam masa penghukuman, ya, waktu mereka masih berada di Babel, tetapi dengan cara menjadi tawanan di Babel, detik-detik pulangnya mereka ada hal ajaib, yakni sang raja dibuat Allah untuk mengenal dan tunduk kepada Allah Israel yang adalah Allah yang benar. Ini berkat tersendiri yang bisa kita fahami di dalam kisah bangsa Israel dalam pasal ini. Dalam pasal dan perikop sebelumnya kita bisa melihat bahwa bangsa Israel berangkat di dalam pertolongan Tuhan. Dengan demikian Israel memasuki tradisi yang normal mereka lakukan sebagai umat Tuhan di dalam baitnya. Dan tentunya hal ini juga adalah hal yang baru bagi mereka, generasi yang baru lahir di dalam masa-masa pembuangan, yang sebelumnya tentunya belum pernah mengecap ibadah di bait Allah di Yerusalem. Kedua, Tuhan menolong umat Israel untuk menyadari bahwa ibadah merupakan kewajiban umat Allah. Setibanya mereka di Yerusalem, tepatnya pada hari yang keempat, mereka menyiapkan diri untuk beribadah, yakni para imam-imam yang dicatat di dalam ayat 33. Mereka menyiapkan ibadah ini dengan menimbang emas dan perak serta perlengkapan-perlengkapan yang telah dipersembahkan oleh Raja Artasasta untuk rumah Tuhan. Dan setelah itu semuanya dibukukan. Menyusul orang Israel yang pulang dari pembuangan ini mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Allah. Saya sebutkan sekali lagi, ada lembu jantan sebanyak 12 ekor, domba jantan 96 ekor, ada anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai penghapus dosa 12 ekor. Apa yang perlu kita soroti dan bagaimana perasaan kita ketika membaca ini, ketika melihat jenis dan jumlah persembahan mereka? Apa pendapat kita? Setidaknya ada dua pendapat kita. Pertama yaitu, wow, bangsa Israel cukup makmur ya, kaya ya. Mengapa? Di dalam catatan yang kita lihat tidak ada satupun yang mempersembahkan burung tekukur. Ya, yang dikatakan burung tekukur ini dipersembahkan oleh mereka yang tidak punya atau yang tidak memiliki kekayaan yang berlimpah. Berarti mereka pulang dari pembuangan dari Babel dalam kondisi banyak bawaan, banyak harta, sehingga mereka mampu mempersembahkan sesuatu yang mewah, yang baik untuk Tuhan. Dan kedua ialah di dalam kacamata kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Saya ingat hal ini ketika camp anak sekolah minggu di gereja tahun lalu. Dalam saat teduh dan kelompok yang saya pimpin saat itu, kebetulan kami membahas soal aturan ibadah dan persembahan orang Israel. Setelah baca, saya bertanya kepada mereka, kira-kira apa perasaan atau pendapat kalian soal ibadah bangsa Israel, soal aturan-aturan yang harus mereka lewati. Dan sangat menarik, dan bahkan saya sangat bahagia mendapatkan jawaban dari salah seorang anak sekolah minggu. Mengapa? Karena jawabannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Anak ini mengatakan, ibadah mereka aturannya sangat ribet, itu cukup ribet loh. Nah, dia berkata demikian, anak sekolah minggu yang membaca aturan peribadatan bangsa Israel saja bisa berpendapat itu ribet
dan itu adalah suatu hal yang wajar kita akui juga memang ribet, aturannya sedemikian rupa dan harus diperhatikan, dan tidak sembarang mereka datang kepada Allah untuk mempersembahkan. Ada imam yang menjadi perantara. Dengan demikian orang Kristen menjadi orang Kristen mestinya kita bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena kita dipilih dan diberikan iman untuk percaya di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Jadi dengan kita percaya, hidup kita tidak ribet lagi. Manusia di dunia ini mencari cara agar bisa mendapatkan sorga atau mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bahkan mereka diikat dengan adat istiadat yang notabene mengikat atau menyusahkan kehidupan orang, sebagian orang di dunia ini. Akan tetapi mengenal Kristus semuanya menjadi simple, semuanya menjadi sederhana. Tahukah kita bahwa Kristus telah memberi dirinya menjadi korban yang satu kali dan yang satu dan serta sekali untuk selama-lamanya, mewakili aturan yang ribet, mewakili aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang begitu susah kalau kita lihat secara manusia. Ibadah adalah sebagai kewajiban umat Allah, dan hal ini telah disadari oleh bangsa Israel dan bahkan dilakukan. Walaupun tidak dicatat apa yang mereka lakukan, persiapan musyawarah yang mereka pasti mereka lakukan sebelum mereka melakukan ibadah atau memberikan persembahan korban bakaran di bait Allah. Pasti mereka mengumpulkan persembahan itu, mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Walaupun kondisi pandemi saat ini yang tidak serta-merta dapat kita pandang sebagai cara Tuhan menghukum dunia, namun sebagaimana Allah menghukum dan membebaskan bangsa Israel dalam topik ini, setidaknya era new normal ini menolong kita untuk siap memasuki ibadah kembali yang akan dilakukan kembali. Kalau dalam bahasa saya new normal, normal dalam norma atau aturan. Bagaimana kita meresponi ibadah yang diadakan? Semua tergantung pada cara pandang kita. Apakah kita menganggap ibadah itu sebagai kesempatan atau seperti apa? Saudara, di tangan saya ada satu barang yang akrab dengan kita di masa-masa pandemi ini. Ya, saya nggak dibayar ya untuk mempromosikan ini. Coba perhatikan isinya. Coba perhatikan isinya ya. Dan biasanya awal bulan, ibu-ibu atau para gadis, para wanita atau mereka yang single pasti mengecek barang-barang dan mendatanya apa yang perlu dibeli gitu ya dari barang-barang yang sudah ada di rumah. Nah, coba perhatikan isi dari hand sanitizer yang akrab dengan kita selama masa pandemi ini. Bagaimana saudara memandang barang yang ada di tangan saya, isinya secara khusus? Setidaknya ada dua. Kita bisa berkata demikian. Pertama, ya tinggal sisa setengah. Atau kedua, masih ada setengah lagi gitu ya. Nah, dua respon ini mewakili suasana hati kita, mewakili bagaimana kita optimis dan pesimis terhadap sesuatu. Dan bagaimana juga dengan sikap kita saat menghadapi atau memasuki new normal ini. Nanti ibadah akan dibuka. Apakah kita bagaikan bangsa Israel yang pulang dengan penuh sukacita dan penuh kesadaran bahwa ibadah merupakan bagian hidup orang pilihan? Atau kita berkata, walah ini sudah pertengahan tahun nanggung, sebentar lagi mau Natal sekalian aja, atau kalau enggak nanti pas Jumat Agung sekalian aja di situ kita mulai ibadah, sekalian minta ampun. Atau kita seperti bangsa Israel memandang itu sebagai kesempatan, kita responi dengan setia, dengan mengucap syukur. Akhirnya kita bisa beribadah seperti sebelumnya walaupun di dalam aturan yang baru dan kondisi yang belum begitu baik. Bagi bangsa Israel, ibadah di bait Allah di Yerusalem adalah hal yang sangat dirindukan, apalagi mereka yang berada di pembuangan. Mungkin mirip halnya dengan anak rantau ya saat Desember ya, saat Natalan. Pasti kerinduannya adalah kumpul bersama keluarga, atau ada juga keluarga yang memiliki momen tertentu saat tahun baru ya, saat pergantian tahun. Bahkan dan bagi setiap kita yang belum merantau mungkin rasanya mirip-mirip ya. Bagi
sebagian kita yang merasa rindu ibadah kembali gitu di gedung gereja. Udah 4 bulan, udah kangen ibadah bersama-sama dengan saudara seiman. Nah, kesempatan ibadah yang akan kita lakukan di era new normal ini kiranya bisa kita sambut dan tetap kita lakukan ibadah dengan setia. Ingat, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah ibadah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, menolong kami, mengingatkan kami kembali apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya, dan biarlah ini juga boleh membakar semangat kami, kerinduan kami untuk boleh bersama-sama ibadah kembali nanti ketika kami mengadakan ibadah bersama dalam waktu yang ada di depan kami. Berkatilah setiap kami, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lau Sucici untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat sekalian, kita lengkapi ibadah kita dengan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Dan perhatikanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita karena naikkan pujian, kasih-Nya seperti sungai. Persembahan kita dalam doa syukur. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk segala rahmat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan. Bapa surgawi, kami datang kepadamu membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Mohon Tuhan kuduskan persembahan ini untuk layak dipakai di dalam pelayanan di gereja ini, dan mohon Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan, para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Mohon Tuhan karunikan hikmat untuk mengelolanya dengan bijak dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon Tuhan juga memberkati kehidupan kami ya Bapa, supaya kami hidup senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami persembahan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri dan rasa syukur, mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Sudah pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo, kita sambut dengan Amin Song. Good.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah hidup kita belajar untuk taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menuntun dan menyertai kita memasuki dan melewati kehidupan new normal ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati sidang jemaat sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.